Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya abang dan kakak belajar darinya meskipun kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 8 kita, subtema 2, Aku Anak Mandiri. Hari ini kita akan membahas pelajaran 3 dan 4. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat Miss ulangin, agar abang dan kakak dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat menyebutkan sikap yang sesuai sila Pancasila dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan mulai memasuki pelajaran kita. Abang dan kakak bisa lihat di sini ada sebuah teks ya. Kita akan membacakan, Miss akan membacakan teksnya. Abang dan kakak diharapkan untuk menyimak dan memperhatikan. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya yaitu tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Nah, ada berbagai macam tanda kecakapan khusus yang disingkat menjadi TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Nah, ini dia adalah ya lambang dari tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya 1 tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Oke, next ya. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat menjadi namanya buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Nah,
Kesimpulan dari teks yang kita baca tadi yaitu adalah yang pertama, tanda kecakapan umum itu digunakan semua anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus digunakan bagi anggota pramuka yang memiliki keterampilan dan kemandirian. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, ini adalah tanda kecakapan khusus ya Abang dan Kakak. Nah, di sini ya yang ini tanda P3K ya untuk kesehatan. Ini pengatur keuangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengamanan kampung, dan juga gerak jalan. Nah, ini wajib anak pramuka miliki ya Abang dan Kakak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang sifat bangun datar persegi. Semua sisi berukuran sama, itu sifat bangun datar perseginya ya. Kalau ya kita lihat persegi yang ini. Nah, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Pembuktian sifat bangun datar persegi ya. Nah, bisa kamu lihat ya. Sudut pada bangun datar ini adalah sudut siku. Iya, sudut siku-siku memiliki 4 titik sudut. Nah, Abang dan Kakak ya bisa kita perhatikan ya. Abang dan Kakak bisa membuktikannya ya dengan cara mengambil potongan tali dan mengukur sisi AB menggunakan tali lalu dipotong. Ukur sisi BC ya. Lalu potong juga sampai ukur sisi DA. Jadi sisi AB, sisi BC, CD dan juga DA. Apakah dia ya semua sisinya berukuran sama dan mereka memiliki 4 titik sudut. Nah, amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Berarti panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD dan sama dengan DA. Benar, memiliki 4 titik sudut ya, dan memiliki ukuran yang sama besarnya ya, atau sama panjangnya. Oke. Kita lanjut ya pelajaran PKN. Di sini kita akan belajar ya tentang pengamalan Pancasila sila pertama. Ya Abang dan Kakak, taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila itu adalah berbentuk bintang. Nah, berdoa kepada Allah, makan dengan membaca doa itu juga adalah pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, rajin beribadah dan bertakwa itu juga salah satu contoh dari pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, yang bunyinya adalah ketuhanan Yang Maha Esa serta mempunyai lambang yaitu bintang. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan Pancasila ya. Yang pertama yaitu adalah Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, taat beribadah ya. Itu salah satu contohnya. Nah, lanjut ya. Sebelum dan sesudah makan Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, selain taat beribadah, berdoa sebelum makan dan minum, lalu merawat tanaman dan mencintai tumbuhan atau makhluk hidup ciptaan Tuhan itu adalah juga sebagai salah satu contoh mengamalkan sila pertama Pancasila ya Abang dan Kakak. Nah, harus Abang dan Kakak ingat. Nah, sekarang ya Abang dan Kakak ada tugas. Tugasnya adalah Abang dan Kakak menuliskan arti dari tanda kecakapan khusus berikut ini. Ada 5 ya. 5 tanda kecakapan khusus yang wajib Abang dan Kakak berikan artinya ya. Kira-kira yang ini tuh ini apa ini?
Nah, sampai yang terakhir. Oke, Miss Ajijah tunggu ya tugas untuk hari ini. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.